له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kemudian para sahabatnya serta pengikut sampai akhir zaman kelak. Dan dari hal-hal yang dapat menghapuskan dan dari hal yang terpenting di dalam kehidupan seorang muslim adalah memperbaiki amalannya serta memperhatikan akan keabsahan amalannya dan menjaga amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an sifat orang-orang yang beriman. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka yang diberi apa yang diberi, namun hati-hati mereka selalu bergetar, selalu ada rasa takut. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka ini adalah orang yang selalu sholat, orang yang selalu berpuasa, orang yang selalu bersedekah. Namun mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, amalan kita itu adalah modal kita yang menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya. Di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan, diperintahkan untuk masuk ke dalam surga disebabkan karena amalan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Maka memperhatikan keabsahan amalan serta memenuhi dari syarat-syarat keikhlasan atau menjadikan amalan tersebut sebagai contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan diri itu selalu diirtari dengan hal-hal yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang bisa membatalkan amalan kita adalah perkara kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala serta kemurtadan dan kemunafikan yang besar. Allah Ta'ala terangkan tentang kaum munafikin di dalam api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu berada di lapisan paling bawah di dalam api neraka. Disebutkan juga kata Ibnu Abi Mulaika, saya menjumpai lebih dari 30 orang dari kalangan sahabat. Semua dari mereka khawatir dari kemunafikan atas dirinya. Tidak ada yang merasa aman dengan hal tersebut. Dia berusaha memeriksa dari amalan-amalannya, dari apa-apa yang dia kerjakan. Jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan amalannya tersebut. Atau setelah dia beramal, jangan sampai ada hal-hal yang membatalkannya. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu,
Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan dihapus amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dan di antara perkara yang dapat menghapuskan amalan adalah orang yang melakukan amalan untuk mencari dunia, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, balasan yang sempurna, dan sungguh mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka, dan sia-sialah apa yang telah mereka peroleh dari dunia. Dan di antara perkara yang dapat menghapuskan amalan adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salatin qamu kusala wa idza qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalilan." Dan sungguh orang munafikin itu hendak menipu Allah, akan tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, maka mereka melakukannya dengan malas. Mereka bermaksud untuk riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah sedikit pun, kecuali sedikit pun. Kata Ibnu Abu Mulaikah, maka ini adalah penghancur amalan yang sangat dikhawatirkan atas seorang hamba. Dia melakukan amalan besar, amalan-amalan yang agung. Kadang dia kerahkan berbagai upaya, usaha, harta, serta pengorbanan. Tetapi hancur disebabkan karena dia tidak mengontrol sesuatu yang berada di dalam hatinya. Tidak menjaga dari keikhlasannya, tidak memelihara dirinya dari perkara riya tersebut. Dan di dalam hadis Mahmud Ibnul Labib diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inni akhafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Ketika Nabi SAW ditanya, apa itu syirik kecil? Nabi SAW menjawab, itu adalah riya. Itu adalah riya. Dan di antara perkara yang dapat menghapuskan amalan adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian atau memberikan dengan cara menghinakan orang yang diberi. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Dan di dalam hadis disebutkan ada 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Di antaranya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, serta orang yang mendustakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takwalah kepada Rasulnya, dan janganlah kamu merusak segala amalanmu. Aqulu qauli hadza wastaghfirli wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alal ihsani wa syukrulillah ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang dapat membatalkan amalan adalah bid'ah. Bid'ah di dalam agama yang dapat membuat amalan tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka sungguh amalan tersebut tertolak.
Allahumma salli wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadirul hajat. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.